Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Rizky Channel, bagi-bagi tips dan informasi menarik. Nah, kali ini Bang Rizky kedatangan tamu lagi nih dari salah satu taruna Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau yang dikenal dengan STMKG. Nah, di sini dia akan membagikan kepada kita semua tentang informasi bagaimana caranya lulus tes kebugaran, tes kesehatan, dan tes wawancara. Sangat menarik bukan? Bagaimana videonya? Tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita kedatangan salah satu taruna dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, di sini dia akan menjelaskan tentang bagaimana tes kebugaran, tes kesehatan, hingga tes wawancara. Kita persilahkan kepada taruna STMKG untuk perkenalkan diri dulu. Oke, monggo deh. Baik, mohon izin Bang. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fakir Ramadan Musyafa, asal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini tingkat 2 di STMKG, angkatan tahun 2018. Masuk di jurusan instrumentasi MKG. Nah, sebenarnya tes kebugaran itu apa sih pada saat pakai sendiri tes pada saat itu? Oh baik, izin Bang, izin menjawab. Tes kebugaran itu dilaksanakan untuk, seperti sesuai namanya, dilaksanakan untuk mengecek kebugaran dari calon taruna yang mau masuk STMKG, Bang. Di tes kebugaran itu kita dicek kesehatan tubuh dan juga kesiapan lah, seperti untuk menghadapi kegiatan nantinya di STMKG bagaimana, Bang. Oke, iya memang harus seperti itu ya, karena kan kegiatan STMKG itu ketarunaan dan organisasinya juga cukup padat ya, jadi iya Bang, diperlukan kondisi tubuh yang prima. Nah itu kira-kira tes kebugarannya apa saja jenis-jenis tesnya? Dari pengalaman saya kemarin waktu tahun 2018 ya Bang, tes kebugarannya itu pertama kita cuman persiapan lari gitu Bang, kayak lari keliling lapangan lah, sekitar 1,6 km. Dari instrukturnya di sana itu cuman memberitahu lari aja segini, nanti terserah waktunya, sampai gak usah cepet-cepetan gitu Bang. Kemudian ada juga pengukuran tinggi badan dan berat badan. Itu tim pengujinya dari siapa? Apakah dari intern STMKG atau dari luar? Pengujinya sendiri dari intern STMKG, ada dosen-dosen STMKG juga yang datang ke tiap panlog. Kemarin saya di kantor Balai BMKG 4 di Makassar Bang. Di situ ada yang pegawai BMKG yang di Balai 4, ada juga pembina dari STMKG yang datang Bang. Kemudian deh, lokasi tesnya itu berarti sesuai dengan tempat kita memilih tes lokasi ujian, misalnya kayak saya nih di Medan, kamu di Makassar, atau memang sudah disiapkan tempat lokasi tesnya itu dari pihak panitia? Baik, izin Bang. Kalau dari tahun 2018 sendiri itu tes kebugarannya di tiap panlog Bang. Misalnya di Makassar itu di Balai BMKG, Balai 4. Kalau tahun 2019 kemarin ada perubahan, yaitu tes kebugarannya dilaksanakan serentak di kampus STMKG. Oh, begitu ya. Berarti setiap tahun berbeda-beda ya? Tiap tahun ada regulasinya tersendiri mungkin, Bang. Ya, berarti teman-teman yang mau masuk STMKG juga harus mengecek informasi secara akurat di situs-situs resmi yang dimiliki oleh BMKG maupun STMKG. Jadi di luar situs itu, di luar situs yang official, berarti itu bisa dianggap beritanya kurang valid ya. Jadi kalau misalnya ada pengumuman, silakan mencarinya di situs-situs yang resmi dari BMKG. Nah, kemudian kira-kira dari kamu itu sebelum kamu tes kebugaran, apa aja yang kamu persiapkan untuk menghadapi? Baik, izin Bang. Persiapan sebelum tes kebugaran. Kalau dari saya sendiri, pertama tidur yang cukup ya, untuk menjaga stamina utamanya. Karena kita kan nggak dikasih tahu mau lari atau mau ngapain pas tes kebugaran. Kita cuma taunya tes kebugaran. Jadi menjaga stamina itu penting. Pertama dari menjaga istirahat, tidur yang cukup, jaga makan, dan juga kemarin minum air kelapa muda Bang. Ya nggak apa-apa juga minum air kelapa muda dikasih es, kan enak juga itu. Terus ada lagi? Dari saya, pengalaman saya seperti itu Bang, biar bugar.
Itu pakai seragam khusus nggak? Atau memang sudah disediakan panitia untuk tes kebugaran? Misal, kalian dikasih kaos yang seragam dari panitia, atau kalian sudah disuruh memakai pakaian tertentu dari rumah? Dari panitia sendiri memberikan arahan untuk memakai training, Bang. Kalau waktu angkatan saya 2018, cuman diarahkan untuk memakai training bebas. Kemudian pas 2019 kemarin, itu ada regulasinya tersendiri, Bang, untuk pemakaian trainingnya agar seragam. Itu berarti tes kebugaran ini menentukan kelulusan seorang taruna atau tidak? Kalau untuk tes kebugaran sendiri itu dirangkaikan dengan tes wawancara. Jadi penilaiannya itu bersamaan gitu, Bang. Ada pertimbangan dari tes kebugaran, ada juga yang dari tes wawancara. Oh, begitu. Jadi tes kebugaran ini menjadi satu kesatuan penilaian dengan tes wawancara. Berarti kita harus melakukan yang terbaik di keduanya ya. Oke, berikutnya kita fokus nih ke tes kesehatan. Nah, pakai tes kesehatan kemarin itu dilakukannya di mana? Baik, Bang. Izin, Bang. Waktu 2018, kami ada diberikan surat gitu, Bang. Surat dari panitia penerimaan taruna untuk membawa surat itu ke rumah sakit di daerah masing-masing. Di rumah sakit yang sudah ditentukan, Bang. Jadi tes kesehatannya dilaksanakan di rumah sakit yang sudah ditentukan. Baik. Di daerah masing-masing. Oke, berarti memang rumah sakitnya nggak boleh request sendiri ya, memang sudah ditentukan dari BMKG-nya ya? Iya, Bang. Nah, itu pakai dites apa aja selama di rumah sakit? Pertama ada pemeriksaan mata, mengecek buta warna atau enggak. Ada juga pemeriksaan mata yang lain seperti rabun jauh, rabun dekat, mata minus juga itu diperiksa. Kemudian ada THT, ada kulit dan kelamin, ada penyakit dalam, pemeriksaan darah juga, pemeriksaan darah dan urin untuk mengecek narkoba gitu, Bang. Kemudian ada ronsen tubuh dan juga kardio. Itu biayanya ditanggungkan oleh BMKG atau ditanggungkan kepada pesertanya? Izin, Bang, untuk tes kesehatan sendiri itu ditanggung oleh peserta masing-masing. Kemudian kalau mata udah jelas kita tahu tidak boleh buta warna parsial maupun seluruhnya. Kemudian apakah boleh minus? Kalaupun boleh, ada nggak toleransi minusnya itu berapa? Izin, Bang, sepengetahuan saya dari yang panitia umumkan itu batas minusnya cuma 2, Bang. Oke, kemudian kita beralih ya. Tadi kita sudah berbicara tentang yang pertama tes kebugaran, kemudian tes kesehatan. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah tes wawancara. Nah, tes wawancara ini sendiri, Bang, dilaksanakannya di mana ini? Izin, Bang, kalau dari 2018 sama 2019 itu ada perbedaan. 2018 saya kemarin di kantor BMKG Balai 4, Bang, di daerah masing-masing di Panlok. Kalau 2019 itu dilaksanakan di kampus STMKG. Kemudian pada saat pakai kemarin tes wawancara, nah itu apa aja kira-kira yang ditanyain sama pewawancara ke pakai gitu? Izin, Bang, pertama itu dari pewawancara menanyakan latar belakang pribadi masing-masing, dan juga dari mana tahu STMKG gitu. Ditanya dari mana kita bisa mengetahui STMKG dan kenapa kita memilih STMKG. Oke, Dek, selama tes wawancara itu ada nggak disuruh sesuatu gitu? Misalnya sama pewawancara, kamu nih hobinya apa? Oh, saya hobinya badminton, atau saya dulu pernah mantan LKBB gitu, atau pasukan baris berbaris. Pernah nggak disuruh contohin gitu? Atau, oh, kamu bisa main badminton, oh, sekedar tahu aja pewawancara, nggak suruh dipraktekin gitu. Baik, izin, Bang, kalau saya pribadi kemarin itu tidak ada langsung dipraktekin gitu, cuman dengar-dengar dari teman-teman yang lain itu ada juga yang ditanyakan mengenai kemampuan berbahasa Inggris dan langsung wawancara pakai bahasa Inggris gitu, Bang. Yang LKBB juga ada ditanya, ada pengalaman baris berbaris, langsung dipraktekkan gitu, Bang. Dari pewawancara masing-masing, Bang. Kira-kira pada saat wawancara itu waktu yang dikasih berapa menit itu? Izin, Bang, dari sumber pertanyaan itu memakan waktu 30 menitan gitu, Bang. Oke, itu pertanyaannya seputar, ada nggak yang seputar pengetahuan tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, atau hanya sekedar pribadi kita aja yang ditanya? Ada juga, Bang, yang mengenai
meteorologi, klimatologi, mungkin kayak wawasan umum gitu lah Bang. Wawasan umum yang sekedar tahu apakah peserta ini tahu atau enggak gitu Bang. Nah, biasanya banyak sekali peserta yang gagal tes wawancara ini karena penampilannya. Salah satunya adalah salah berpakaian. Nah, dari seleksi kemarin, apakah ada syarat khusus penggunaan pakaian kira-kira? Baik, izin Bang. Dari pengalaman kemarin juga, itu kita diarahkan untuk memakai pakaian kemeja putih dan juga celana hitam. Terakhir nih Pak Ki, kita sudah membahas tentang tes kebugaran, kesehatan, serta wawancara. Kira-kira tips dan saran apa nih yang bisa Pak Ki kasih ke para pemirsa yang mau tes Taruna STMKG ini biar lulus nih apa kira-kira? Baik, izin Bang. Tips dari saya sendiri itu yang pertama, mantapkan niat dulu. Mantapkan niat. Kalau memang pilih STMK, niatkan untuk STMKG, usahakan untuk STMKG. Kita misalnya sudah niat kan, pasti kita tidak hanya sampai di niat tersebut. Usahanya juga harus benar-benar sebanding dengan niatnya. Berdoa sama Tuhan, perbaiki relasi, minta doa sama orang tua, minta restu sama teman-teman, minta restu sama guru-guru juga, perbaiki relasi, minta restu sama orang tua, dan juga percaya sama Tuhan. Oke, luar biasa. Jadi kita memang harus totalitas ya, jangan hanya sekedar niat. Semua orang pun pengen niat jadi taruna, tapi tidak semua orang ingin berkorban banyak hal untuk menjadi taruna tersebut. Oke Pak Ki, terima kasih banyak atas wawancaranya. Siap, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Untuk teman-teman yang nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar kita bisa buat informasi-informasi yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Ki. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.